Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian lagi lewat video pembelajaran kita kali ini. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang listrik statis. Bagaimana itu listrik statis? Mari simak penjelasannya dengan baik. Di bagian ini, kita akan mempelajari tentang muatan listrik, interaksi muatan listrik, membuat benda bermuatan listrik, dan diretribul listrik. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil yang tidak terlihat. Atom tersusun atas partikel-partikel bermuatan, yaitu yang pertama, elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Kemudian, dalam atom ada inti atom yang isinya adalah proton dan neutron. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Ilmu yang mempelajari muatan-muatan listrik yang diam inilah yang disebut listrik statis. Listrik statis merupakan gejala yang muncul akibat perbedaan muatan pada suatu benda. Nah, selanjutnya kita lihat benda bermuatan listrik. Karena kita ada mengenal 3 jenis muatan, yaitu neutron yang tidak bermuatan, elektron yang bermuatan negatif, dan proton yang bermuatan positif. Maka ada 3 jenis benda, yaitu benda netral. Nah, kalau dikatakan benda netral, yaitu benda yang jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jadi kalau dikatakan benda netral, bukan berarti dia tidak memiliki sama sekali muatannya ya. Dia tetap memiliki, tetapi jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah benda yang bermuatan positif. Dikatakan dia bermuatan positif ketika jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah, sebaliknya, jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah interaksi muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis jika didekatkan akan terjadi interaksi tolak-menolak. Jadi jika negatif didekatkan dengan negatif, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Begitu juga dengan yang positif. Sedangkan muatan listrik yang berbeda jenis, misalnya positif dengan negatif didekatkan, akan terjadi interaksi tarik-menarik. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah cara membuat benda bermuatan listrik. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa ada benda yang bermuatan netral, ada yang bermuatan positif, dan ada yang bermuatan negatif. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah benda itu menjadi bermuatan listrik? Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Kemudian yang kedua dengan cara konduksi, dan yang ketiga dengan cara induksi. Nah, kemudian kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, yang pertama dengan cara menggosok. Cara menggosok ini dilakukan dengan menggosokkan bagian suatu benda dengan bagian benda lain. Nah, jadi ada 2 benda netral, kemudian kedua benda itu saling digosokkan. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa setiap benda mempunyai kecenderungan untuk melepas atau menangkap elektron ketika digosokkan dengan benda yang lain. Yang kedua, cara membuat benda bermuatan listrik adalah dengan cara konduksi. Cara konduksi yaitu cara membuat benda bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan.
Yang ketiga adalah cara membuat benda bermuatan listrik dengan cara induksi, yaitu cara membuat benda dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan. Nah, kita lanjutkan dengan materi deret tribolistrik, yaitu kecenderungan benda untuk menangkap atau melepas elektron. Nah, di sini kita perhatikan urutannya, nomor 1 sampai dengan 14. Bagaimana cara menggunakan deret tribolistrik ini? Cara kita mengetahui benda mana yang melepas elektron atau menangkap elektron adalah dengan aturan sebagai berikut. Di deret tribolistrik, berlaku bahwa benda menjadi bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atas deretnya. Kita ambil contoh sutra, ya. Ketika sutra digosok dengan sembarang benda, nah misalnya sutra ini yang berada di nomor 6 ini digosok dengan benda yang berada di nomor 1 sampai 5, maka sutra akan menjadi benda yang bermuatan negatif. Misalnya sutra digosok dengan bulu kucing, maka sutra akan menjadi benda yang bermuatan negatif. Begitu juga dengan ketika sutra digosokkan dengan wol, mika, gelas, bulu kelinci, maka kain sutra akan menjadi benda yang bermuatan negatif. Nah, aturan yang kedua, sebuah benda dalam deret tribolistrik akan menjadi bermuatan positif bila digosok dengan sembarang benda di bawah deretnya. Contoh, kain sutra yang di nomor 6 tadi digosokkan dengan benda yang berada di bawah deretnya, misalnya dengan kapas, kayu, batu ambar, damar, dan lainnya yang berada di bawah deretnya, maka sutra akan menjadi bermuatan positif. Mengapa? Karena kain sutra akan melepas elektron ke benda yang berada di bawah deretnya. Karena kain sutra melepas elektron, maka jumlah muatan positifnya atau proton akan menjadi lebih banyak dibanding jumlah muatan negatifnya, sehingga sutra menjadi benda yang bermuatan positif. Nah, inilah ketentuan deret tribolistrik. Nah, ini adalah contoh interaksi yang sering keluar di soal-soal. Nah, contoh plastik dengan kain wol, ada ebonit dengan wol, kaca dengan sutra, sisir dengan rambut. Ini biasanya sering muncul ya di soal-soal. Nah, kita perhatikan. Ketika plastik digosok dengan kain wol, yang terjadi adalah plastik menjadi bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena elektron pada kain wol akan berpindah ke plastik. Karena berpindah berarti sekarang plastiknya menjadi bermuatan negatif. Sedangkan wolnya, karena dia melepas elektron, maka dia menjadi bermuatan positif. Sama halnya dengan ebonit, ketika digosok dengan kain wol, maka ebonit akan bermuatan negatif dan wol menjadi bermuatan positif. Begitu seterusnya, ya. Demikian tadi penjelasan untuk materi kita tentang listrik statis. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.